Yang kedua, keinginan yang kuat untuk selalu masturbasi atau onani. Ya. Yang ketiga, merasakan ada bayangan seseorang yang berbaring atau tidur di sampingnya. Biasanya kalau lagi mau tidur, tiba-tiba kok rasanya kayak ada yang nemenin. Nah. Lalu yang keempat, merasakan bayangan yang sama di samping tempat tidurnya. Bayangan kayak orang gitu ya. Nah. Yang kelima, enggan untuk menikah. Enggan untuk menikah, nggak mau nikah pokoknya. Yang keenam, tidak tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini gangguan yang sungguh benar-benar terlalu dan parah biasanya. Kasus-kasus orang yang homo gitu ya, yang suka dengan sesama jenis, itu banyak terjadi di kalangan manusia karena ulah-ulah dari setan. Jelas setan perempuan memanfaatkan tubuh laki-laki dari bangsa manusia untuk menyukai laki-laki dari bangsa manusia yang lain, sehingga dia ikut merasakan kenikmatannya. Ini jahatnya setan. Itu juga sebaliknya, perempuan dari bangsa manusia, ya, lalu yang memasukinya itu adalah setan, laki-laki, maka dibuat suka dengan wanita-wanita lain dari bangsa manusia juga, sehingga seakan-akan yang menyukai sesama jenis itu adalah orangnya, namun hakikatnya disulut dan dikendalikan oleh setan itu sendiri. Yang ketujuh, jika menikah merasa tidak nyaman di saat-saat bermesraan. Nah, dengan pasangannya itu dia nggak suka, sebel, sesek rasanya dan nggak suka aja seperti itu. Yang kedelapan, tidak ada keinginan untuk berhubungan dengan pasangannya secara alami. Jadi terpaksa, cuma didorong kewajiban aja. Dan bahkan ya, ada juga yang, tidak merasakan kenikmatan ketika sedang bersenggama dengan suami atau istrinya. Nah, ini kasihan, perlu kita bantu juga. Yang kesembilan adalah, ya, setelah berhubungan dengan pasangannya, ya suami atau istri, merasa sedih, sempit dadanya, nggak gairah dan lain sebagainya. Yang ke-10, sering mimpi didatangi seseorang, baik laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan ya kadang-kadang laki-laki yang melamar, tiba-tiba menikahinya, namun laki-lakinya tidak jelas, atau laki-lakinya itu aja, atau laki-lakinya malah berwujud makhluk yang menakutkan, atau malah terkadang hewan buas yang menikahinya di alam mimpi. Naudzubillah. Sering mimpi juga menggendong bayi. Ya, ini bagi ibu-ibu yang udah nikah bertahun-tahun kok belum punya keturunan. Ya, terkadang ya kalau misal itu ada gangguan jin, ada juga mimpi-mimpi seperti itu. Gendong bayi, tiba-tiba hamil, tiba-tiba keluar bayinya. Kalau kayak gitu, usahakan jangan digendong sama sekali. Banyak kasus yang kami tangani, kasus serupa yang seperti ini. Orang-orang yang seperti itu mimpi tentang bayi, maka jinnya itu bersemayam di area sekitar rahim. Maka jika sudah seperti itu, ditunjuk aja rahimnya, ya, atau suruh mahramnya untuk memegang, lalu bacakan ayat-ayat ruqyah di situ. Berkesinambungan terus menerus, dan juga konsumsi ada herbalnya sendiri untuk membantu proses pemulihan dan kesuburannya. Nah, itu ya. Nah, ada juga mimpi seakan-akan dia itu berada di laut, di sungai, ya, berada di sampan dengan seseorang, baik laki-laki atau perempuan. Nah, ini biasanya kasus-kasus jin dari keturunan. Nah, memang dijodohkan sama mbah-mbahnya dulu dengan anak cucunya. Lalu apa aja sih yang menyebabkan bangsa jin itu bisa cinta kemudian ingin menikahi manusia? Sebab-sebab gangguan jin ya, yang karena mereka itu cinta.
Antara lain, yang pertama, karena jin itu sudah turun-menurun dari nenek moyangnya atau dari leluhurnya. Dan dijanjikan untuk menjadi pelindung atau malah jadi suami atau istrinya dari anak keturunan leluhur-leluhur yang dahulu. Jika seperti itu, ya, kalau memang ada pusaka, jimat yang memang masih disimpan, maka pusaka dan jimat tersebut harus dihancurkan dengan sehancur-hancurnya, dan kita ucapkan ikrar pemutus, kita tidak mau lagi dengan mereka. Biasanya jin-jin keturunan ini yang membuat anak-anak juga menjadi indigo, sering takut, ya lihat-lihat apa atau tiba-tiba nangis sendiri, katanya lihat ada penampakan, mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar oleh orang lain dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah balik, dia akan suka dan sudah janji setia. Dan kalau sudah suka, susah move on-nya. Sama seperti manusia, ya. Kalau udah suka sama manusia yang lain, sama cewek atau sama cowok, itu susah move on-nya kalau disuruh pisah. Ya sama. Jadi kadang proses gangguan jin karena cinta ini butuh keistiqomahan, ketelatenan dan kesabaran, baik dari peruqyahnya maupun dari pasiennya. Ini kasus-kasus jin keturunan, ya. Jin keturunan. Yang kedua, karena diundang dengan amalan-amalan bid'ah yang nggak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya itu kalau memang terundang dengan amalan-amalan seperti itu, akan mimpi ular yang membawa mahkota. Nah, itu sering terjadi, ya, di antara kasus-kasus pasien kami. Yang ketiga, terundang karena melakukan, ya, gerakan-gerakan tertentu dalam ilmu kanuragan, pernafasan, gerakan-gerakan tertentu sehingga jin itu masuk, ya, dia merasa nyaman, merasa suka gitu, dan akhirnya berkomitmen untuk menikahinya. Yang keempat, karena dinikahi, ya, atau dinikahkan oleh tukang sihirnya, ya, supaya jin itu menikahi korbannya, agar korbannya tidak menikah, ya, agar korbannya hubungan suami istrinya berantakan. Nah, itu kadang juga dinikahkan oleh tukang sihirnya itu sendiri. Itu tadi, ya, sebagian sebab-sebab. Sebab yang terakhir ada juga, yaitu yang kelima adalah cinta karena cinlok gitu, ya, cinta lokasi. Misal dia masuk sembarangan atau masuk sembarangan ke kamar mandi tanpa baca doa, tanpa menjaga adab. Tiba-tiba ada jin di situ suka. Atau mungkin pernah kencing gitu, kencing di sembarangan tempat, di hutan atau di mana, di gunung lagi camping gitu. Tiba-tiba ada jin lewat di situ, lihat auratnya, suka, udah masuk, ngikuti, ya, diikuti. Ketika ada celah sedikit, dia bisa masuk melalui celah organ tubuh yang dibuat maksiat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk penangkalnya, agar jin-jin itu tidak menyukai kita, yang pertama jelas dengan mengokohkan tauhid dan akidah kita, menjaga ketakwaan kita kepada Allah, menjaga ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ihsan itu apa? Ihsan adalah gimana? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah, ya, kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita itu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun jikalau kita tidak bisa melihat, keyakinan kita itu benar-benar terhujam kuat di dalam hati, ya,
bahwasanya Allah selalu menyaksikan kita di setiap keadaan apapun, di setiap kondisi apapun. Itu tadi, menjaga tauhid kita, akidah kita, ketakwaan kita, dan ihsan kita. Yang kedua, dengan memperbanyak baca Al-Quran. Nah, terutama ya Al-Baqarah, karena setan tidak akan memasuki rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dalamnya. Lalu menjaga sholat 5 waktu, itu jelas ya. Menjaga sholat 5 waktu bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan cukup di kamarnya saja, tidak apa-apa. Nah, itu ini bagi yang sudah balik ya, itu haruslah. Bagi anak kecil juga kalau bisa dituntun, dikuatkan pengetahuan agamanya supaya tidak diganggu, supaya jinnya tidak betah. Sholat 5 waktu. Maka mungkin di antara kita ya, atau mungkin di antara saudara-saudara kita yang terkena gangguan seperti itu, ketika dia datang dari masjid, ketika pulangnya serasa ada yang plong, ada yang beban yang sedikit-sedikit hilang. Sendawa itu sebenarnya proses keluar mereka itu. Atau tiba-tiba setelah itu seakan-akan pengen kentut gitu, atau pengen kencing, itu kadang bisa keluar lewat situ. Kalau kita istiqomah, itu energi-energi negatif ya, dari tubuh ketika sholat berjamaah dalam masjid, berjamaah di masjid 5 waktu, itu akan keluar dengan sendirinya, dengan izin Allah tentunya. Yang keempat adalah dengan menjaga adab-adab ketika masuk kamar mandi. Ya, di antara adab-adab masuk kamar mandi, yang pertama ya, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Ya, kalau bisa jangan masuk kamar mandi dengan keadaan yang gelap, ya, kecuali memang sedang mati lampu, nggak apa-apa. Yang ketiga, jangan berbicara sepatah kata pun di kamar mandi, kecuali memang mendesak dan terpaksa, misal ketinggalan sabunnya atau ketinggalan handuknya, tidak apa-apa. Yang keempat, jangan menyanyi, jangan juga teriak-teriak di kamar mandi. Ya, jadi konser karaoke kamar mandi, tidak perlu. Ntar yang nonton jin laki-laki sama perempuan. Yang kelima, jangan menangis di kamar mandi. Nah, nangis di kamar mandi, malu tuh ada temennya tiba-tiba masuk kamar mandi nangis. Ini banyak anak pondok ini biasanya santri-santri nangis di kamar mandi karena nggak pengen ketahuan. Yang keenam, jangan melihat aurat secara berlebihan di cermin di kamar mandi itu terutama ya, karena itu akan menimbulkan ainul hasad dari bangsa jin dan juga membumbungkan syahwat kita sendiri. Terkadang kan tidak perlu melihat aurat secara berlebihan di cermin, itu malah bisa membuat jin tambah suka juga. Kalau memang ada jinnya gitu ya, sudah ada gangguan jin, tidak perlu lihat-lihat aurat diri. Yang nggak ada juga dilarang gitu ya, istilahnya jangan gitu ya. Apalagi yang sudah ada jinnya, tambah-tambah, tidak usah lihat. Yang ketujuh, jangan bertelanjang saat sebelum masuk kamar mandi atau juga sesudah keluarnya. Jangan sampai telanjang dada. Ini khususnya nasihat bagi para ikhwan, bagi para laki-laki ya, cowok. Kalau masuk kamar mandi, setidaknya masuklah dengan sopan, tetap dengan baju dan menutup aurat. Jangan telanjang dada kalau bisa. Ya, jangan telanjang dada. Karena kan banyak itu cuma pakai handuk aja. Yang kedelapan, jangan membuang air panas di lubang-lubang kamar mandi ketika menjelang malam terutama. Kalau misal mau membuang gitu ya, nggak apa-apa buang aja, tapi dengan membaca basmalah. Insya Allah nggak akan mengenai mereka.
Yang kesembilan, pujilah Allah setelah keluar dari kamar mandi. Bacalah doanya, ya. Doa yang paling sahih adalah cukup dengan membaca ghufranak. Sudah, ghufranak. Ya, masuk kamar mandi jelas harus dengan doa ya, itu tadi. Nah, itu dengan apa namanya? Menjaga adab di kamar mandi. Selanjutnya dengan menjaga adab-adab ketika hendak tidur. Berwudu, ya, wudu dulu sebelum masuk apa namanya? Berwudu, setelah itu menebas kasur gitu ya, dengan sapu lidi atau dengan apa namanya? Sarung gitu, dengan kain. Ditebasi dulu, setelah itu beranjak ke tempat tidur, membaca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kalau malas banget udah cukup baca ayat kursi saja. Malas lagi, baca udah Bismillah, Bismika Allahumma ahya, wa Bismika amut. Malas banget, ya udah siap-siap aja. Dan juga tetap pakai baju yang sopan ketika masuk kamar mandi. Ketika mau tidur. Ketika mau tidur tetap dengan baju yang sopan. Jangan telanjang kalau bisa ya. Jangan tidur tengkurap. Tengkurap nanti bisa dipermainkan oleh setan. Dan kalau misal telanjang itu auratnya bisa dipermainkan oleh syaitan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hati-hati. Selanjutnya ya, untuk penjagaan, jaga selalu 5 fitrah. Jaga selalu 5 fitrah yang ada. Apa 5 fitrah itu? Yang pertama, cukur kumis ya, bagi laki-laki. Mencukur rambut di kemaluan. Mencabuti bulu rambut di ketiak. Lalu juga berkhitan, ya kan? Lalu juga memotong kuku. 5 fitrah ini kalau bagi perempuan ya cukup 3 saja. Potong kuku, cabut bulu ini, rambut di ketiak sama rambut bawah. Ya karena biasanya rambut-rambut itu dan kuku adalah tempat sembunyinya para syaitan. Ya. Yang jelas banyak hikmah di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti jenggot yang disunnahkan untuk dibiarkan tumbuh. Ada juga hikmahnya. Bahkan ada riwayat yang mana dalam riwayat tersebut disebutkan ketika ada sahabat yang wudu itu ya, bertemu Rasul, lalu kemudian Rasulullah tersenyum itu. Karena jenggotnya itu tumbuh cuma satu helai. Cuma 1 helai saja di dagunya. Kemudian dipotong keesokannya, bertemu lagi sama Rasulullah SAW, ditanya, kenapa kamu motong jenggotnya? Ya, karena engkau telah menertawakanku. Kata Rasul, aku enggak menertawakanmu. Aku senang itu karena melihat ada malaikat yang bertengger di satu jenggotmu itu setelah selesai wudu. Wallahu a'lam, ini riwayatnya saya belum menemukan gimana isnadnya. Ya, jadi cukup kita tahu saja, tapi jangan meyakini itu dari Rasul. Yang jelas hikmah jenggot, hikmah atau sunnah Nabi SAW untuk menumbuhkan jenggot itu ada, yang jelas ya. Tapi tentang riwayat ini kita tidak perlu untuk meyakininya sampai sebegitunya ya. Cukup untuk pengetahuan saja kalau ini. Maka begitu juga untuk rambut di ketiak sama yang di bawah ya, atau juga kuku. Apa yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk dicukur, dihilangkan, maka di situ juga ada hikmah-hikmah besar lainnya. Bagi para peruqyah ya, bagi para peruqyah yang sudah biasa menangani pasiennya, nah, maka
di banyak kasus ya, jin itu bersembunyi di antara area-area tersebut, baik di ketiak sama di bawah dekat kemaluan. Maka tidak heran ya, kalau sudah seperti itu mereka biasanya bandel mencari tempat perlindungan. Nah, itu rambut-rambut tersebut biasanya dijadikan pegangan erat untuk mereka. Nah, maka suruh potong itu, suruh potong. Yang potong bukan kita ya, bukan peruqyahnya, biar pasiennya suruh potong sendiri. Nah, lalu selanjutnya, setelah 3 fitrah itu, untuk perempuan jangan pakai parfum keluar rumah. Nah, tutup aurat dengan sebaik mungkin, jangan sampai ada lekuk tubuh yang terlihat. Karena Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwasanya syaitan itu mempunyai bagian-bagian atau tempat-tempat khusus di lekuk-lekuk tubuh manusia, terutama perempuan. Mereka suka dengan bau tubuh manusia. Endusan-endusannya insyaallah nanti kita akan bahas tentang kemampuan-kemampuan khusus bangsa jin insyaallah di kesempatan yang lain. Jaga juga zikir pagi petang. Nah, kemudian jangan menyulam alis dipotong, ya habis itu pakai apa tuh namanya? Tato atau apa itu. Jangan seperti itu. Cukup apa yang sudah Allah ciptakan ya udah syukuri aja. Kita elok dengan apa adanya kita. Seperti itu ya. Jaga wudu selalu di setiap keadaan. Jaga perut kita dari makanan-makanan yang haram atau yang syubhat. Ya. Ya demikian. Mungkin pembahasan kita tidak terlalu panjang itu ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk menambah khazanah pengetahuan kita. Dan semoga kita dilindungi Allah dari kejahatan setiap makhluknya, baik dari bangsa jin ataupun manusia. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Azanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.